anak saya dong. Kenapa emang Bu? Udah punya anak lagi. Terakhir saya ke Surabaya itu Tugu Pahlawan itu masih kecil. Lennya udah berhenti, ceweknya gak mau naik. Supirnya marah dong. Neng, ayo naik. Ih, siapa yang mau naik? Terus ngapain nyetop? Ih, siapa yang nyetop? Orang saya mau terbang. Bayangkan pensil 2B kalian ternyata pulpen. Ini Wah, ini kembar ya? Kayak gitarisan shooter gak sih dua orang ini? Jadi mereka gak bersaudara tapi kembar gitu. Surabaya. Wira, apa kabar Wira? Kabarku semakin baik setelah kau menanyakannya. Oh, Surabaya biasanya ada kepanjangannya ya, si Wira nih. hip, hip, ya Allah. Biasanya gitu kan, selamat Jangan. pagi Surabaya. Surabaya apa Wir? Surabaya menurutku adalah sebuah kota yang kita harus merasa cukup terhadap apa yang kita sudah punya gitu. Oh. Surabaya, sudah hilara, batin sudah teraniaya. Oh. Apa sih hip? Apa sih? Dan teman-teman Surabaya semua, apa kabar ITS? Baik ya, sehat ya. Hari ini kita akan ada super dan hari ini supernya spesial banget Wira. Karena supernya bersama finalis Suci Suci 6. Pada nonton Suci 6 kan? Nonton? Nonton? Nonton nggak? Nonton nggak? Nonton dong pastinya ya. Setiap hari Jumat jam 8 malam. Iya. Hostnya kece banget ya. Hip. Bang Uus maksudnya. Oke kita langsung aja Wira. Iya. Panggil komika pertama ya. Komika yang pertama ini dari Bogor. Dan dia itu terkenal sebagai finalis Suci 6 yang jadi biang gosip. Biang Ada yang tahu nggak? Rupi Ada ya. yang tahu nggak? Langsung aja Pak, Langsung aja kita panggil. dia. Fajar Nugrah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa sekali, ini adalah hari yang spesial buat gua karena pertama kali gua ke kota pahlawan, kota Surabaya dan disambut hangat oleh Anda semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Keren. Makasih banyak ya. Dan gue perhatiin yang datang ke sini tuh kebanyakan anak muda ya. Gue pengen bicara sedikit tentang anak muda ya. Bahwasanya anak muda zaman sekarang itu rata-rata pada punya penyakit hati. Sombong, biar tekor asal kesohor. Contohnya gua nih, biar tekor asal kesohor. Tadi di bandara gua nemu duit 50.000, gengsi dong nggak gua ambil, malah gua tambahin. Dan anak muda zaman sekarang itu suka banget pamer-pamer harta, harta orang tuanya. Beuh, ada teman gua ya kan, lagi gandengan sama pacarnya terus jatuhin sesuatu. Pluk, bentar sayang, kunci Harley. Biasa papa. Ada lagi yang kayak gini, pluk, bentar sayang, kunci Mercy, biasa mama. Gua gak mau kalah, gua juga bisa, gua gandeng pacar gua. Pluk, bentar sayang, kunci jawaban. Biasa orang dalam. Itu yang sombong baru anak mudanya. Orang tuanya pun ikut-ikutan sombong. Waktu gua perpisahan SMA, gua nguping ibu-ibu lagi pada pamer prestasi anaknya. Katanya gini, Jeng. Lihat tuh Jeng, anak saya Jeng. Nilainya tertinggi seangkatan. Gitu doang bangga, hello. Anak saya dong tuh, mantan ketua OSIS. Sebelahnya ada lagi. Ibu, jangan dulu bangga deh. Anak saya dong. Kenapa emang Bu? Udah punya anak lagi. Karena kesombongan itu sering terjadi di mana-mana. Waktu itu gue pernah diajakin reuni sama nyokap gue. Dan ternyata benar kata orang-orang, reuni itu adalah ajang untuk pamer-pameran. Teman-teman nyokap gue tingkah lakunya aneh banget. Ada namanya Ibu Iis, nyapa nyokap gue kayak gini. Bu Ida, apa kabar? Orang apa? Gue perhatiin nih orang ngapain ya? Oh ternyata dia pamer cincin, cincinnya ada banyak. Ada yang 1 jari 2 cincin, ada yang 1 cincin 2 jari, gini. Ada lagi namanya Ibu Iis, dia bilang kayak gini, Bu Ida, kok di sini gerah banget ya Allah.
Dino ngapain ya? Gua perhatiin, oh ternyata dia pamer kalung. Kalungnya gede banget kayak kalung goni, wes. Ada lagi yang terakhir namanya Ibu Mamai. Dia nyapa nyokap gua kayak gini, Bu Ida, anaknya makin ganteng aja deh. Sekolah di mana? Kelas berapa? Udah punya pacar belum? Ini orang ngapain ya? Gua nggak tahu jawabannya. Gua tanya sama nyokap gitu kan, Mama, dia pamer apa sih? Fajar, dia pamer motor. Lihat aja ada luka knalpot di kakinya. Oh. Dan setiap pagi itu ada narasumber gosip yang paling ditunggu sama ibu-ibu. Dia adalah tukang sayur. Iya, karena bagi gua gerobak sayur itu punya dua fungsi. Pertama, fungsi jualan. Kedua, fungsi pertukaran informasi. Di mana ada gerobak sayur, di situ ada aib yang terbongkar. Tukang sayur lewat gitu kan, set. Bu, ikan asinnya seger nih. Gosipnya seger enggak? Seger Bu, masih hangat, fresh from the oven. Woi. Mang, emang bener ya Bu Denok liburan ke Abu Dhabi? Katanya sih gitu Bu, tapi saya emang gak percaya. Kenapa emang Mang? Tadi saya lewat depan rumahnya, sendalnya masih ada. Masa ke Abu Dhabi nyeker? Ih, pakai sepatu kali Mang. Mang, dengar-dengar Bu Denok juga mau cerai ya sama suaminya. Katanya sih gitu Bu, katanya Bu Denok ketahuan selingkuh sama Pak David. Hah? Itu kan suami saya. Laki-laki kurang ajar, gua kawin sama dia. Ibu, apa? Ikan asinnya jadi enggak? Jadi, tambahin racun tikus. Tukang sayur tuh emang gitu. Itu alasan kenapa nggak ada cerita sinetron tukang sayur naik haji. Gibah mulu kerjaannya. Iya. Tapi walaupun begitu ya, walaupun nyokap gua suka gosip, gua tetap sayang sama nyokap gua dan gua tuh deket banget sama nyokap gua, deket banget. Sampai-sampai kayak orang pacaran. Seriusan, bahkan bokap sendiri aja cemburu kalau misalkan gua deket sama nyokap. Bokap sendiri aja cemburu. Pernah waktu itu bokap gua bilang ke gua kayak gini kan, Fajar, lo itu anak baru di sini. Lo nggak usah lah ngedeketin si Ida. Nyokap gua namanya Ida. Gua balas kan, ya elah Di. Bokap gue namanya Didi. Gue gak ngedeketin si Ida, tapi si Ida yang ngedeketin gue. Enak aja lu ngomong, asal lu tahu ya, si Ida itu gak gampang deket sama cowok. Si Ida bukan cabe-cabean. Lu ngomong kayak gitu sama aja, lu nantangin gue tunggu di lapangan. Gue pikir mau ngapain ya, ternyata bokap gue ngajak tawuran coy. Wih, bokap gue bawa giri kan, maju lu. Anak mana lu? Anak lu. Bokap sama nyokap gue itu gagap teknologi, gaptek. Padahal teknologi zaman sekarang itu semakin canggih. Contohnya GPS, tahu kan ya? Apalagi GPS yang ada di mobil, yang bisa ngomong itu, tahu kan ya? 100 meter lagi belok kanan, 200 meter lagi belok kiri, putar balik, supirnya belum naik. Di mesin GPS itu ada optionnya, kita bisa pilih suara cewek, bisa juga suara cowok. Nggak bisa dua-duanya digabung, takut berantem. GPS cewek, 100 meter lagi belok kanan, yang cowoknya. Apaan sih ngatur-ngatur? 200 meter lagi belok kiri, tadi kanan, sekarang kiri, dasar labil. 10 meter lagi putar balik, mau balikan sama mantan. 5 meter lagi silahkan berhenti, turunin aku di sini. Aku udah nggak kuat, semua cowok sama aja. Dan kalau ngomongin GPS nih ya, Mbak yang ini nih, yang pakai baju hitam, kamu itu kayak GPS, bisa menuntun langkahku ke jalan yang benar. Sekian, nama gua Fajar. Ini dosennya nih, ikutan nonton lagi. Ngapain di sini? Ini dosen kan? Bukan? Kok tua tampangnya?